Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu tetap bersemangat dalam belajar. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dengan Ustazah Aisyah pada pelajaran matematika. Untuk pelajaran hari ini Ustazah melanjutkan pelajaran kita minggu kemarin masih tentang pecahan. Kalau hari ini kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Kalau di buku paket nanti kalian bisa dilihat di rumah pada halaman 12. Langsung saja untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk materi hari ini silahkan simak penjelasan Ustazah berikut. Ya, sesuai yang Ustazah sampaikan tadi, kalau hari ini kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Di kelas 4 nanti kalian akan mengenal ada 4 macam bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang keempat, persen. Untuk hari ini insya Allah Ustazah nanti akan menjelaskan 2 bentuk pecahan dulu. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa itu nanti istilahnya ada 2 macam, terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada istilah pecahan murni. Kalau pecahan murni ini pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 1/2, 3/5, 7/15. Gitu ya, kalau pecahan murni pembilang lebih kecil dari penyebut. Pembilang itu kan yang di atasnya, kalau penyebut yang di bawahnya. Yang kedua, ada istilah pecahan tidak murni. Kalau pecahan tidak murni ini pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Saja beri contoh di sana, misalnya 5/2. Itu kan pembilangnya 5, penyebutnya 2. Berarti pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. 9/5. Dan contoh berikutnya ada 11/7. Nah, untuk pecahan campuran. Nah, yang kedua pecahan campuran. Pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contoh 3 1/4, 5 3/10. 3 1/4 itu kan bilangan bulatnya 3 itu. 3 itu disebut bilangan bulatnya. 1/4 itu yang pecahannya. Jadi kalau pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Nah, terus selanjutnya pada pecahan biasa, jika pembilang lebih besar dari penyebutnya, yang Ustazah jelaskan tadi kan ada istilah pecahan tidak murni, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Yang perlu diingat nih, jika sebuah pecahan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Selanjutnya nanti cara menentukan pecahan campuran. Cara menentukan pecahan campuran yaitu dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Selanjutnya silahkan nanti Ustazah jelaskan bagaimana cara menentukan pecahan campuran. Sekarang Ustazah jelaskan bagaimana cara menentukan pecahan campuran. Contoh yang pertama Ustazah tuliskan di sini, misalnya 5/3. Tadi caranya sudah Ustazah jelaskan. Cara menentukan pecahan campuran adalah dengan membagi antara pembilang dengan penyebutnya. Maka kita bagi di sini, caranya 5 dibagi dengan 3. 5 dibagi dengan 3 itu kan bisanya cuma 1. 1 dikalikan dengan 3 hasilnya 3. Terus kita kurang, 5 dikurang 3 hasilnya 2. Nah, untuk pecahan campurannya
Yang pertama kalian buat dulu pernya seperti ini. 5/3, penyebutnya tetap 3. Nah sekarang hasil pembagiannya adalah 1. Maka 1 ini menjadi bilangan bulatnya. Sekarang yang ini sisanya ada 2. Sisanya ini nanti silahkan letakkan di atas di sini. Nah maka hasilnya adalah pecahan campuran dari 5/3 adalah 1/2/3. Nah, contoh yang selanjutnya lagi. Nah, saya contohkan lagi. Misalnya ada pecahan 10/7. Nah, ingat untuk penyebutnya tidak berbeda, dia akan tetap menjadi 7. Bisa ditulis lebih dulu angka 7-nya di bawah. Selanjutnya kalian bisa bagi 10 dibagi 7. 10 dibagi 7 bisanya cuma 1. 1 dikali 7 hasilnya 7. Terus dikurang lagi sisanya ada 3. Nah hasil pembagiannya bilangan bulatnya 1, sisanya ada 3, maka letakkan ke atas sini. Nah, hasil pecahan campuran dari 10/7 adalah 1/3/7. Berikutnya saja contohkan lagi di sini ya. Nah, misalnya lagi saja contohkan 15/4. Caranya masih sama seperti tadi. Buat dulu pernya, penyebutnya tetap 4, tidak berubah, jangan sampai berubah penyebutnya. Terus dibagi 15 dibagi 4. 15 bagi 4 bisanya 3 ya. 3 dikalikan dengan 4 itu hasilnya 12. Terus kita kurang sama seperti tadi. 5 dikurang 2 hasilnya 3. Nah maka hasil dari pecahan campuran 15/4 adalah bilangan bulatnya 3, sisanya 3. Nah, 3/4. Satu lagi saja contohkan. Mengubah pecahan biasa menjadi campuran 20/6. 20/6. Untuk pernya di sini tetap 6, tidak berubah, tidak boleh berubah. 20 kita bagi dengan 6. 20 bagi 6 bisanya 3. 3 dikalikan dengan 6. Di sini kali lagi hasilnya 18. Terus kita kurang 20 dikurang 18 sisanya ada 2. Maka pecahan campurannya 3, sisanya letakkan di atas. 3/2/6. Selesai. Ya, baiklah. Demikian tadi penjelasan Ustazah untuk materi hari ini tentang berbagai bentuk pecahan. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi minggu depan pada pelajaran selanjutnya. Nah, sekian dulu pelajaran dari Ustazah. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan melalui Google Classroom. Jika nanti masih ada hal-hal yang kurang jelas, bisa tanyakan dengan Ustazah secara langsung. Demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.